Kalau kita bicara skill, kita tuh sudah punya standar kompetensi apoteker Indonesia. 2023 ini sudah keluar aturan itu. Akhirnya, jadi sebetulnya ada 6 aspek. Ya, 6 aspek ini dibagi menjadi 3 kategori. Ya, ada aspek profesional. Jadi harus profesional, atau misalnya apotekernya kurang ramah, bahasanya mungkin terlalu tinggi, nggak mudeng begitu misalnya, itu juga bisa menjadi barrier, tidak paham gitu ya pasien menerima edukasi. Ada tidak pelayanan purna jual. Nah, sekarang banyak apoteker yang di apotek yang melakukan pelayanan purna jual tadi. Betul. Nah, itu kan menjadi salah satu target marketing juga sebetulnya. Benar, ya. Engage gitu ya dengan pasien, dengan masyarakat sekitar gitu ya. Selamat datang di podcast Meet the Expert spesial kolaborasi dengan Sekolah Farmasi ITB. Swipers, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sejauh apa sih apoteker bisa terlibat terhadap terapi pasien. Terus sebenarnya apa saja yang bisa dilakukan apoteker untuk mencapai keberhasilan terapi pada pasien? Langsung aja nih kita bahas bareng expertnya, Dr. Apoteker Pratiwi Wikaningtyas MSI sebagai dosen farmasi klinis SFITB. Terima kasih Bu Tiwi sudah menyempatkan diri untuk datang dan ngobrol-ngobrol. Pak Iman. Ya. Aduh, ini kehormatan banget nih bagi kami, Bu. Dengan senang hati, Pak. Mantap. Bu, ini banyak mungkin rekan-rekan kita swipers yang belum tahu. Sebenarnya apa sih perbedaan antara apoteker pelayanan klinis dengan apoteker komunitas, Bu? Oke, baik Pak Iman. Sebelumnya saya mau menyapa dulu buat teman-teman swipers. Halo swipers. Oke. Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Iman nih. Yang pertama terkait apa perbedaan apoteker klinis dan komunitas. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari nomenklatur yang ada dalam ketentuan standar pelayanan kefarmasian terkait bisa bekerja di puskesmas, klinik, apotek ataupun rumah sakit. Itu sebetulnya dibedakannya adalah pekerjaan tupoksi pelayanan farmasi klinis dan non klinis. Oke. Ya, jadi kalau klinis ya semuanya melakukan sebetulnya di apotek, di rumah sakit dan di klinik juga. Nah, apa sih pekerjaan apoteker di pelayanan klinis ini? Nah, pekerjaannya adalah mulai dari resepan datang. Resep datang itu harus di-screening dulu, ya sudah tepat atau belum berdasarkan aspek administratifnya, kemudian farmaseutiknya, aspek klinisnya. Habis itu ketika tidak ada masalah atau misalnya ada permasalahan, ada yang kurang lengkap atau dirasa misalnya ada yang kurang sesuai, dosis kurang sesuai, itu tinggal confirm ke dokter ya, dokter yang meresepkan obat tersebut. Nah, kalau sudah oke, nanti tinggal diracik atau dilakukan dispensing. Nah, dispensing setelah itu diberikan kepada pasien disertai dengan PIO-nya, pelayanan informasi obatnya. Gitu. Jadi informasi obat dilanjutkan dengan konseling. Konseling. Nah, batasannya di sini kan terkait apoteker komunitas. Kalau kita lihat definisinya juga dari beberapa referensi ya di luar sana. Kalau community itu kan artinya dia lebih kepada dekat dengan masyarakat. Ya. Biasanya retail, drug retails gitu ya di apotek misalnya. Tetap sama, pelayanan farmasi klinisnya ya sama. Itu yang menjadi standar utama sebetulnya. Nah, tinggal membedakan tempatnya. Kalau di puskesmas itu karena melakukan pelayanan kesehatan dasar. Jadi tidak hanya sampai ke PIO konseling, tetapi kalau puskesmas itu kan ada rawat inapnya misalnya, itu juga melakukan visit seperti di rumah sakit, seperti itu. Jadi tugasnya nggak jauh beda sebenarnya, tapi tempatnya yang jauh berbeda. Betul. Oke, nah lebih lanjut lagi Bu, skill apa sebenarnya atau kompetensi apa yang dibutuhkan? Kalau kita bicara skill, kita tuh sudah punya standar kompetensi apoteker Indonesia. 2023 ini sudah keluar aturan itu. Akhirnya. Jadi sebetulnya ada 6 aspek. Ya, 6 aspek ini dibagi menjadi 3 kategori. Ya, ada aspek profesional. Jadi harus profesional. Kemudian dari aspek intelektual. Jadi harus menguasai basic keilmuannya, ilmu kefarmasian tapi tidak hanya sekedar ilmu farmasi sebetulnya, ilmu humaniora.
Humaniora, Iya, itu juga oke. penting. Kita punya ilmunya, tapi bagaimana mendeliver Iya, iya. informasi ini kepada masyarakat Dan ya? biasanya itu yang susah loh, Bu. Ya, itu Itu yang dia. susah. Ya, jadi bagaimana dari bahasa ilmiah kita merombak dalam bahasa yang mudah dipahami oleh awam. Itu memang challenge banget gitu ya Banget. di Oke. masyarakat. Yang berikutnya adalah keterampilan. Nah, ini skill-nya, keterampilan pada saat melakukan pelayanan kefarmasian Oke. dan juga pengelolaannya bagaimana. Hmm. Begitu. Itu sebetulnya basic kompetensi yang harus dimiliki oleh apoteker ya. Oke, Ya. itulah basic kompetensinya. Nah, permasalahan apa yang biasanya suka muncul nih, Bu, ketika kita melakukan terapi pasien dengan penyakit kronis misalnya? Oke, penyakit kronis itu kan biasanya pasien dengan kondisi penyakit yang cukup lama Iya, ya. Jadi betul. kadang mengkonsumsi obatnya juga seumur hidup. Mhm. Nah, di sini masalah yang sering muncul adalah ketidakpatuhan minum obat. Ya tidak. Sesimpel itu, Bu, ya? Iya, tidak patuh minum obat itu bisa dari aspek pasiennya, karena Iya. obatnya, atau barangkali juga dari nakes yang memberikan informasinya. Misalnya kurang Hmm. jelas, atau misalnya apotekernya kurang ramah, bahasanya mungkin terlalu tinggi, nggak mudeng begitu misalnya. Itu juga bisa Mhm. menjadi barrier, Mhm. tidak Mhm. paham gitu ya Mhm. pasien menerima edukasi. Dari Mhm. aspek obatnya misalnya ada menerima efek samping obat gitu ya, bingung Oke. mau melaporkan bagaimana. Nah, ini adalah sebetulnya masalah yang harus diselesaikan bersama. Jadi harus ada solusinya agar pasien tetap terus menjalankan terapi obatnya hingga tuntas tercapai outcome terapinya. Oke, itu kan berarti sekalian contoh-contoh kasusnya, real case yang terjadi ya. Betul. Nah, gimana menanggulangi hal-hal itu, Bu? Ya, karena problemnya adalah ketidakpatuhan. Bagaimana sih sebagai apoteker itu kita berusaha untuk meningkatkan kepatuhan? Ya, Hmm. karena sekarang sudah eranya serba digital gitu. Ya. Jadi sekarang banyak platform yang kita bisa gunakan untuk memantau pasien mengkonsumsi obatnya. Dari Mhm. aplikasi yang berbasis mobile Oke. ataupun berbasis website. Jadi pasien di aplikasinya itu sudah ada alarm minum obatnya. Jadi jangan Wow. sampai terlupa minum Mhm. obatnya. Kemudian juga kita memberikan edukasi berupa konseling ya. Konseling, jadi karena obat-obat ini biasanya di-refill sebulan sekali ya pasien penyakit kronis. Jadi pastikan ketemu dengan apoteker. Nah, itu adalah the best moment untuk apoteker memberikan edukasi kepada pasien dan atau juga dengan keluarga pasien yang mengantar. Jadi keluarga juga harus tahu bahwa ada loh anggota keluarganya yang butuh perhatian Mhm. lebih. Jadi jangan sampai terskip nih minum Betul, obatnya. betul. Kemudian kalau muncul efek samping ya tolong laporkan seperti itu. Ya. Ini nih berarti berhubungan dengan aplikasi Satu Sehat yang lagi di-generate sama pemerintah ini ya? Ya, itu kan semua Integrasi ya, terintegrasi ke one sana. platform Iya, kan gitu one ya. platform. One Oke. stop solution. Iya. Widih. Kemudian tidak hanya aplikasi sebetulnya kan sekarang juga bisa ya pakai WA call, video Betul. call. Kemudian juga kebetulan yang sedang saya dan mahasiswa sedang mengerjakan sekarang menggunakan pakai kartu minum obat. Jadi pasien itu Oh. menempelkan stiker di kartu minum obatnya. Setiap kali habis minum obat dia tempelin stiker. Betul. Jadi pasien itu aware, oh stiker hijau artinya dia sudah meminum. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai terlupa minum Gimana obatnya. kalau dia lupa nempel stiker ya, Bu? Nah, itu udah masalah sendiri tuh ya. Ya, sebetulnya nah ini juga sesekali dalam 1 bulan itu harus ada ya tadi video call atau WA Iya call sih, memastikan. harus Nanti di remind. akhir bulan itu dihitung sudah berapa stiker yang ditempel. Obatnya ada sisa nggak? Benar, Gitu. benar. Nah, solusinya kan udah banyak nih, Bu. Ya. Bisa lewat aplikasi, WA dan Mhm. kawan-kawannya. Mhm. Tapi apa hambatannya, Bu, dalam solusi itu? Nah, Segampang itu nggak sih behavior Mhm. ini dirubah? ya itulah memang agak sulit ya. Kalau kita kembali kepada prinsip pharmaceutical care ya. Pharmaceutical care itu ya asuhan kefarmasian di mana kita bisa merubah behavior pasien dan juga keluarga pasien ini untuk tetap patuh mengkonsumsi obatnya. Itu memang tantangan sendiri ya bagi apoteker ini. Nah, sebetulnya tantangannya bisa jadi dari
apoteker itu sendiri. Mungkin Oh. tidak melek digital, Ah. nggak ngerti misalnya ya Hmm. pakai platform aplikasinya, misalnya Benar. seperti itu. Atau apotekernya terlalu sibuk gitu ya, jadi untuk WA call, video call, Zoom barangkali itu juga tidak sempat waktunya, misalnya lagi Benar. sekolah atau ya ada kesibukan lainnya. Apalagi kan sekarang bisa memegang lebih dari satu Benar, gitu untuk benar. apotek ya. Iya sih, berarti peran teknologi digital tuh sebenarnya menurut Ibu penting lah di industri farmasi ini, Bu. Betul penting sekali. Kita harus bisa memanfaatkan ya Hmm. momentum ini kan ya era digital. Bagaimana kita bisa menggunakan secara bijak ya. Ya, Jadi harus secara secara bijak. bijak. Nah, Ini itu penting dia. sekali secara bijak untuk kemaslahatan umat. Benar. Gitu. Bu, langkah-langkah apa sih Bu yang bisa dilakukan apoteker guna menunjang outcome terapi yang diinginkan, Bu? Oke, langkah-langkahnya kembali kepada tupoksi yang sudah tercantum pada standar pelayanan kefarmasian. Jadi buat teman-teman untuk di apotek itu sudah ada ya, nanti bisa dilihat Permenkesnya, di klinik juga, di rumah sakit juga, di puskesmas juga. Jadi langkah-langkahnya sudah tertera sebetulnya di situ. Tinggal Udah ada, bagaimana kita mengimplementasikan gitu ya. Benar. Dari awal screening resep, apakah betul resep itu di screening ya. Dispensingnya betul tidak. Kemudian PIO, informasi obat yang sudah disampaikan itu sudah jelas diterima oleh pasien atau belum begitu ya. Iya sih. Kemudian untuk monitoring pasien penyakit kronis, ada tidak pelayanan purna jual. Nah, Iya. sekarang banyak apoteker yang di apotek yang melakukan pelayanan purna jual Ya, after tadi. sales service-nya ya. Betul. Nah, Iya itu sih. kan menjadi salah satu target marketing juga sebetulnya Benar, ya. strateginya ya. Engage gitu ya dengan Widih. pasien, dengan masyarakat sekitar gitu ya. Ya, memang beda kalau dosen ya Bu ya. Bu, terakhir nih Bu, tips untuk apoteker baik yang bertugas di pelayanan klinis ataupun komunitas dalam menjalani tugasnya terutama pada saat menangani terapi pasien. Monggo Bu. Oke, tipsnya kalau berbicara dengan tips itu ya mungkin teman-teman apoteker juga sudah memahami 9 stars of pharmacist. Beberapa diantaranya leader, kemudian menjadi decision maker, kemudian juga menjadi teacher. Ya, teacher di sini bukan menggurui ya, artinya kita memberikan edukasi kepada pasien. Ya, jadi pasien itu harus aware dengan penyakitnya, dengan obat-obatannya, ya khususnya terkait frekuensi minum obatnya, kemungkinan efek samping yang akan muncul, berapa lama obat itu dikonsumsi, gitu ya. Jadi harus aware dan pasien juga laporkan gitu ya, laporkan atau informasikan jika memang membutuhkan sesi konseling lebih lanjut dengan apoteker. Mantap. Terima kasih banget Bu Tiwi atas insight yang diberikan. Saya yakin pasti rekan-rekan swipers di sini banyak mendapatkan pencerahan lah tentang diskusi atau topik yang kita bahas yang ini ya. Terima kasih buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe or X.